I'lam, ketahuilah, annahu yang bagi likulli syari' fi fannin, seyogianya harus bagi seorang yang mau terjun dalam fan ilmu tertentu, ayya'rifa mabadi'ahul asyra, untuk mengetahui 10 dasar yang penting yang telah saya bilang kelaskan tadi, yaitu wahiya hadduhu wa mawdu'uhu wa faidatuhu wa masailuhu wa ismuhu wa istimdaduhu wa hukmu syari' fi wa nisbatuhu ila sa'iril ulum wa fadluhu wa wadi'uhu. Semua 10 yang telah saya sebutkan tadi. Maka fal fannul ladzi nahnu bi sadadihi al fiqh, maka fan ilmu yang kita lagi terjuni ini, sekarang kita lagi omongin ini adalah yaitu fikih. Maka hadnya, fahadduhu, definisinya dulu. Definisinya adalah ilmu fikih nih ya, kita khususkan kepada ilmu fikih sekarang. Definisi dari ilmu fikih. Definisi dari ilmu fikih tersebut, definisinya yang pertama dari 10 prinsip dasar itu, yaitu ilmu fikih adalah, bahasa Arabnya dulu, al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Apa itu? Ilmu fikih adalah ilmu yang isinya hukum-hukum. Ilmu dengan hukum-hukum. Ilmu dengan hukum-hukum. Hukum-hukum apa? Ilmu dengan hukum-hukum syariat. Jadi bukan hukum positif. Hukum syariat. Al-amaliyah, yang berkaitan dengan pekerjaan, amal, perbuatan. Ilmu dengan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan. Al-muktasabu, yang dihasilkan, ilmu tersebut dihasilkan, yang dihasilkan min adillatihat tafsiliyah, yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci, garis miring parsial, terperinci atau parsial, terperinci. Itu. Saya ulang, dia adalah ilmu dengan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci, dalil-dalil yang detail. Apa maksudnya dalil-dalil detail? Al-Quran. Contohnya, apa hukumnya zina atau jangan zina, berdekat-dekat dengan zina, mendekati zina, hukumnya haram. Mana dalil terperincinya? Dalil terperincinya adalah wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Nah, itu dalil terperinci namanya, ayat Al-Quran, wala taqrabu zina. Itu dalil terperinci. Jadi maksudnya itu ilmu dengan hukum-hukum, isinya hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci. Itu fikih. Maka ya itulah sudah. Lalu objeknya. Objek yang kedua, yaitu objeknya, objek belajar ilmu fikih, objek dari ilmu fikih itu adalah objeknya af'alul mukallafin. Apa objeknya? Af'alul mukallafin, pekerjaan atau perbuatan orang mukallaf. Perbuatan orang mukallaf. Apa mukallaf? Apa? Orang yang sudah balik. Sudah balik? Satu lagi, balik dan tidak gila. Tidak gila, artinya tidak gila waras atau berakal. Dua syarat itu orang disebut mukallaf. Balik, akil, sudah balik alias sudah mimpi basah, sudah menstruasi misalkan, atau sudah sampai umur 15 tahun. Wal akil, dan juga berakal. Tidak ada satu dari dua ini, maka tidak disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang yang dibebani kewajiban-kewajiban atau hukum syariat. Maka orang yang tidak balik tidak wajib sholat. Orang yang tak berakal tak wajib sholat. Bahkan orang yang tidak balik ketika nauzubillah dengan belum balik, dengan tidak sengaja misalkan dia membunuh orang, maka tidak bisa dikenai hukum karena dia belum balik. Itu juga orang tidak berakal, apalagi orang gila misalkan tahu-tahu orang ente ke selokan, lalu ente luka, dia nggak wajib ganti rugi. Kalau ada walinya wajib ganti rugi. Walinya. Karena apa? Karena tidak menjaga. Nah, intinya mukallaf itu orang balik, akil, balik dan berakal. Nah, objek belajar ilmu fikih adalah perbuatan orang-orang yang mukallaf. Tentunya kita semua nih. Ya. Apa hukumnya? Ente ngelihat aneh. Itu kan perbuatan. Melihat itu kan perbuatan. Itu ada hukumnya.
Apa hukumnya tadi kirong bahkan seperti ini misalkan. Apa hukumnya napas? Apa hukum? Semua perbuatan yang kita lakukan itu secara satu persatunya ada hukumnya aslinya. Tahu dari mana? Tahunya dari fikih yang sumbernya dari nanti yang akan kita tahu sumbernya. Itu Al-Quran dan hadis misalkan. Jadi semua ada hukumnya. Contohnya Samsul melihat saya pakai matanya. Apa hukumnya? Hukumnya mubah kalau tidak dengan niat. Tapi kalau niat, saya lihat karena saya menghormati yang mengajar misalkan contohnya, itu dapat pahala sunnah lain sebagainya. Itu kan tempat niat. Intinya semua perbuatan orang ada hukumnya dan itu yang jadi objek ilmu fikih. Semua perbuatan, bukan hanya masalah ibadah, semua perbuatan. Ya kan? Itu. Jadi bisa jadi nanti ada hukum-hukum baru yang belum kita ketahui kan? Hukum namanya hukum kontemporer, hukum yang baru ada. Dulu belum ada diomongin, sekarang tahu-tahu ada. Contohnya apa? Shopee. Dulu orang nggak ada yang jual beli pakai Shopee. Dan sekarang ada Shopee. Apa hukumnya itu marketplace? Itu dipelajari, di fikih. Apalagi macam-macam. Kedokteran juga apalagi bedah pakai ini dulu nggak ada, tahu-tahu ada. Semua ada hukumnya. Baik, itu yang kedua baru objek tuh. Yang ketiga faedahnya, manfaat belajar ilmu fikih. Kenapa kita harus tahu manfaatnya? Karena supaya kita tahu tujuannya. Kan manfaat itu dari tujuan yang kita mau gapai kan. Belajar ilmu fikih. Apa tujuan saya belajar ilmu fikih? Apa tujuan saya nanam pohon mangga? Supaya saya dapat faedahnya buah mangga. Atau biar adem lain sebagainya. Kan faedah dari pohon mangga. Biar angin. Atau dan begitu juga ilmu fikih nih. Ilmu fikih kita. Apa kita belajar pakai manfaatnya? Maka apa yang tak ada manfaatnya nggak usah diselami. Arsitektur ada manfaatnya, maka diselami. Itu. Ada ilmu stand up komedi, ada manfaatnya bikin ketawa orang. Tapi kalau yang udah nggak ada manfaatnya sama sekali, tinggalkan. Ada itu Ebel Cobra kan? Ya kan nggak jelas tuh, absurd. Gini-gini doang. Stand up komedi gini-gini doang dia. Tapi itu jadi ada manfaatnya. Jadi boleh dia melakukan itu karena apa? Membuat orang tertawa, terhibur. Tapi kalau tidak ada tujuan itu dia begini-gini doang jadi gak ada manfaat. Gila. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seorang muslim itu dia meninggalkan apa yang tak bermanfaat buatnya. Begadang gak ada manfaatnya. Kan kata Bang Oma, tinggalkan. Begadang jangan begadang. Bila tak ada apa? Tak ada artinya. Udah ganti lebih. Tiada artinya. Maka itu. Lalu yang apa manfaatnya? Belum kita masuk manfaat. Manfaatnya belajar fikih adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Manfaatnya belajar fikih adalah supaya kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tahu dari mana perintah Allah yang harus kita jalankan? Tahu dari mana larangan Allah yang harus kita jauhkan? Dari ilmu fikih. Fikih bilang wudu wajib buat sholat, maka kita jalankan wudu. Fikih bilang bangkai haram, maka kita jauhkan makan bangkai. Begitu. Itu. Dan ingat-ingat tadi saya lupa, objek ilmu fikih adalah perbuatan, bukan zat. Jadi kalau dibilang babi, haram tidak zat babi. Zat babi. Haram. Enggak disematkan haram kepada zat babi. Haram itu apa? Haram itu makannya. Ya. Jadi kalau kita lihat babi, nggak haram. Atau kita ngasih makan babi, nggak haram. Justru bagus, ta'awun ala khalqillah. Ya kan? Tapi makannya haram. Atau nggak makan jilatin doang itu, barangkali jilatin iseng. nggak haram. Karena itu bagian. Tapi kalau jadi bukan hukum itu tak terkait dengan zat, tapi dengan perbuatan. Ibu haram tidak? Ibu? Enggak. Yang haram menikahi ibu. Ya kan? Perbuatannya. Jadi hukum terkaitan sama perbuatan bukan sama zat. Kalau nonton porno? Perbuatan. Perbuatan. Penontonnya. Mukul bang lain. Aduh sakit. Itu. Habis itu ada pertanyaan dulu. Barangkali. Tidak ada, habisin dulu ya. Habisin dulu.
faedahnya tadi ya, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Keempat masalah-masalahnya. Apa masalah-masalah yang dipelajari dalam ilmu fikih? Masalah-masalahnya adalah hiyal qadaya allati tuzkaru fihi. Ini disimpulin aja beliau. Apa? Masalah-masalahnya adalah masalah-masalahnya adalah masalah-masalah yang disebutkan di dalam ilmu tersebut. Kata beliau begini. Kenapa? Karena kalau dipretelin kan ya ini baca aja satu-satu. Jadi supaya ini itu. Tapi simpelnya gampang kalau ngasih gambaran. Berarti kita belajar wudu, kita belajar sholat, kita belajar apa itu jinayat, tayamum, oke, kalau ibadah. Belajar nikah. Belajar hukum nikah ya, bukan belajar nikahnya, nikah mah nikah aja. Hukum nikah, belajar akad nikah lain sebagainya. Itu contoh-contohnya. Tapi biar nggak ribet, beliau bilang hiyal qadaya allati tuzkaru fihi. Masalah-masalahnya adalah masalah-masalah yang disebutkan di dalamnya. Yang kelima, namanya. Apa namanya? Ismuhu wasmuhu ilmul fiqhi. Namanya ilmu fikih. Selain ilmu fikih ada nama lainnya, yaitu ilmu halal haram. Misalkan ilmu halal haram. Karena bahas tentang mana yang halal, mana yang haram. Itu namanya 5. Yang keenam, sumbernya. Dari mana sumbernya ilmu fikih? Orang bisa ilmu fikih. Apakah dari hasil semedi dia dapat wangsit? Tahu-tahu dapat hukum. Apakah hasil melihat gerak-gerik lain sebagainya? Tafakkur alam atau lain sebagainya. Observasi atau ilham begitu saja atau bagaimana? Sumbernya bukan itu semua. Sumbernya yang pertama adalah wastimdaduhu minal kitab. Sumbernya yang pertama Al-Qur'an. Ini sumber hukum kita yang pertama, Al-Qur'an. Semua porosnya Al-Qur'an. Yang kedua wasunnah, hadis. Yang kedua hadis Rasulullah SAW. Dan hadis itu kebanyakan menjadi penafsir buat Al-Qur'an, menjelaskan. Jangan ada dulu saya waktu masih di Yaman, ada teman saya nanya gini, Ki, bagaimana ya, kata teman saya, ada sih punya dosen bilang sholat itu aslinya bukan 5, sholat itu 3, karena di Al-Quran nggak disebutin ada sholat asar, sholat duhur. Mana pernah kita dengar sholat duhur, sholat asar, sholat subuh disebutkan dalam Al-Quran? Tidak ada penyebutan nama itu. Yang ada dilikan wahafizu ala sholawati wa sholatil wusta wasabihu bil asyi wal ibkar. Jadi sholat tasbih atau sholat yang dilakukan di siang hari dan di sore hari dan di pagi hari, dan sholat tengah-tengah. Berarti Al-Quran bilangnya cuma 3. Itu yang jadi landasan dosen bilang nggak ada sholat 5 tuh, adanya 3. Kenapa? Karena dia merasa mencukupkan diri dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak berdiri dengan sendirinya. Al-Quran butuh mubayyin, penjelas. Siapa penjelasnya? Rasulullah SAW lewat hadisnya. Rasulullah yang mengajarkan sholat yang wajib itu mafruḍah ada 5. Disebutkan dengan namanya secara terperinci. Maka itu sumbernya kita belajar fikih. Pertama Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma'. Apa ijma'? Kesepakatan ulama. Ulama seluruh dunia yang kredibel bersepakat kalau ini haram, ini halal, ini apa. Itu jadi sumber. Kenapa? Karena kata Rasulullah, la tajtami' ummati 'ala dhalalah. Umatku enggak mungkin sepakat dalam kesesatan. Maka kalau umat sudah sepakat, pasti itu yang benar. Itu pasti muradnya Allah, kepinginnya Allah seperti itu. Karena enggak mungkin ada kalau dalam kesesatan bersepakat. Pasti ada yang menyanggahnya. Gitu. Jadi itu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Qiyas itu artinya menganalogikan atau menyamakan. Karena nggak semua hukum disebutkan di Al-Quran secara jelas. Ada yang butuh dianalogikan. Contohnya apa? Contohnya tuak. Ada di Al-Quran, innamat tuak rijsum min amali syaiton, atau at-tuwaku haram. Ya ayyuhalladzina amanu la tasrabut tuwaqo. Fa inna tuwaqo haram. Enggak ada dalam Al-Qur'an begitu kan. Dari mana ulama bisa bilang tuak haram? Hati ya. Jangan sampai dengan dalil itu kita bilang tuak tidak haram. Al-Qur'an enggak nyebut ada. Hadis apa lagi mana? Karena Rasulullah SAW tuak, ya kan? Lalu dapat dari mana? Dapat dari analogi. Dari kias namanya, dikiaskan. Bagaimana cara kiaskannya? Oh, yang disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Al-khamr.
innamal khamru wal ajlamu rijsun min amali syaitan innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khamar itu adalah sebagian daripada perbuatan syaitan. Haram lah. Oh, khamar haram. Khamar itu apa khamar? Perasan anggur. Kita bilangnya amer. Anggur merah. Itu khamar. Khusus itu saja. Lalu kalau tuak, kalau ginseng, kalau vodka, macam-macam dan nama-nama tuh, atau mungkin pil-pil ini bukan berupa minuman. Dari mana kita dapat hukum haramnya? Dari kias. Bagaimana cara kias ini? Oh, apa yang bikin haram? Oh, yang bikin haram karena dia memabukkan. Maka diambil. Oh, tuak juga memabukkan. Karena sama sebabnya, maka sama hukumnya. Gitu dianalogikan. Maka semua yang memabukkan itu haram-haram. Kecuali mabuk cinta. Kecuali kalau mabuk cinta tidak memabukkan diri daripada kewajiban, maka tidak haram. Hanya sekadar cinta. Mabuk cinta. Apalagi mabuk cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau mau mabuk, cari cinta banyak-banyak. Cinta yang benar ya. Bukan bermain cinta. Itu. Jadi 4 itu sumber kita punya hukum fikih, itu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Baik. Lalu yang selanjutnya hukum belajar fikihnya apa? Dulu. Salah satunya fardu kifayah. Tapi ternyata dibagi-bagi. Bagaimana dibagi-bagi? Dibagi-bagi kepada hukum yang 3, yaitu pertama, hukum belajar fikih adalah yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga sunnah. Kapan belajar fikih itu jadi fardu ain? Kapan belajar fikih itu jadi fardu kifayah? Kapan belajar fikih itu jadi sunnah? Fardu ain dulu ya. Belajar fikih hukumnya menjadi fardu ain. Kapan? Fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakah. Ketika ilmu yang kita pelajari daripada fikih itu menyebabkan harus pakai ilmu itu kalau mau sah ibadah kita, muamalah kita, dan nikah kita. Gitu. Jadi sekadar bikin sah, itu yang wajib kita pelajari. Sholat, orang nggak belajar ilmu sholat, apa mungkin dikatakan sah? Nggak mungkin, kalau dia nggak tahu ilmunya. Mana? Oh, tapi ngikutin gerakannya aja saat. Pertama gerakannya dia dapat ilmunya tuh, pasti kan. Kedua, kalau dia ngikutin gerakan aja, dia nggak tahu mana bacaan yang wajib, bagaimana wudunya dulu, lain sebagainya. Maka nggak mungkin orang dikatakan sah ibadahnya, muamalahnya, nikahnya, kecuali dia tahu ilmunya. Ustaz, saya dulu nikah nggak pakai belajar dulu ilmunya nikah. Itu diajarin sama siapa? Penghulu. Gimana diajarinnya? Angkah tukah. Baca juga. Lalu katakan qabiltu nikah wa tazwijah. Saya terima nikah, dan itu kan diajarin. Jadi apa? Cara akad yang menyebabkan sah nikahnya. Jadi semua yang ilmu fikih yang menyebabkan sah ibadah kita yang wajib-wajib, sah muamalah kita, dan sah nikah kita, wajib kita pelajari. Mau jual beli, tukang dagang harus belajar ilmu jual beli. Gitu. Begitu ya. Jadi fardu ain pertama. Kenapa? Karena wasilah akan suatu yang wajib, wasilahnya juga wajib. Gitu. Itu fardu ain yang pertama. Yang kedua, belajar ilmu fikih hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Sekiranya satu kampung ada satu yang melaksanakan, maka gugur dosa semua orang yang di kampung itu. Kalau nggak ada satu pun, ya dosa semua. Maka mesti dalam setiap satu kampung harus ada satu orang yang belajar ilmu fikih. Kalau nggak, dosa satu kampung. Kira-kira ada nggak sekarang satu kampung tidak ada orang alimnya yang belajar fikih? Boleh jadi ada. Iya kan? Kampung-kampung terpelosok, yang bahkan jangankan orang alimnya, musolanya aja jauh, apatah lagi masjid. Ini fardu kifayah. Kapan fardu kifayah menjadi hukum belajar ilmu fikih? Fardu kifayah menjadi hukum belajar ilmu fikih fi ma zada ala dzalik ila bulughi darajatil fatwa.
pada apa-apa yang lebih dari yang fardu ain tadi, yang hanya menyebabkan sah ibadah muamalah munakahah. Kalau kita belajar lebih dari itu, maka kita sedang menjalankan fardu kifayah. Sampai batas apa? Sampai batas kita menjadi mufti. Derajat mufti. Jadi orang-orang belajar sampai tingkatan mufti, dia sedang menjalankan fardu kifayah. Jadi hitungannya satu kampung tidak ada muftinya. Nah, muftinya orang yang memberikan fatwa. Orang bertanya tentang hukum itu, dia tahu jawabannya. Maka satu kampung berdosa. Jadi kita sebut kalau sekarang namanya mufti darurat. Karena tidak semuanya sampai kaliber mufti yang betul-betul mufti. Tapi itu cukup. Namanya mufti darurat. Misalkan ustadz di kampung yang betul-betul belajar fikih ya, bukan ustadz yang hanya pandai berceramah. Tidak. Begitu. Lalu apa lagi nih? Yang ketiga, hukum belajar ilmu fikih adalah sunnah. Kapan sunnah? Fi mazada ala dzalik. Lebih daripada mencapai derajat mufti. Kalau orang belajar lebih dari itu, tak berarti jadi mustahid seperti Imam Syafi'i misalkan, hukumnya sunnah saja. Dan jarang sudah yang sekarang, walaupun pastinya saya yakin ada yang tidak kita kenal, ada yang belajar sampai derajat seperti itu. Sedikit lagi, yang ketujuh, kaitannya dengan ilmu lain. Apa kaitannya dengan ilmu lain? Beliau gampang saja mengatakan, kata beliau, al-mughayaratu laha. Ilmu ini kaitannya dengan ilmu lain adalah ilmu ini berbeda dari ilmu lain. Begitu. Memudahkan. Kenapa apa ini kelemahan beliau? Tidak, bukan kelemahan beliau. Supaya ente berpikir, apa sih yang membedakan? Supaya ente nyari sendiri, tidak hanya disuapin. Gitu maksudnya beliau. Yang jelas berbeda. Lalu itu, jadi apa kaitannya dengan ilmu lain? Mereka berbeda. Gitu. Itu menurut Yaqutun Nafis. Lalu yang ke-9, apa keunggulannya belajar ilmu fikih? Keunggulannya kata beliau adalah fawaqanuhu ala sairil ulum. Lagi-lagi ini kan kita supaya memudahkan, kata beliau, ilmu fikih di atas ilmu-ilmu yang lain. Ilmu fikih. Lagi-lagi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua orang, semua kelompok dengan apa yang mereka punya, mereka berbangga diri, bersenang atau senang gitu. Ya orang ahli fikih ya ilmu fikih paling tinggi. Orang ahli nahu, ilmu nahu paling tinggi. Gimana dia bisa paham Al-Quran kalau nggak paham nahu? Orang macam-macam ilmu itu yang paling tinggi. Kalau arsitektur tak dulu. Arsitektur fardu kifayah aja, belum sampai fardu ain. Nah. Lalu yang ke-10, wawadi'uhu, pencanangnya, peletaknya, pemrakarsa ilmu fikih ini siapa? Pemrakarsa ilmu fikih kata Al-Yaqutun Nafis adalah humul a'immatul mujtahidun. Mereka adalah imam-imam mujtahid. Siapa? Imam Abu Hanifah, An-Nu'man, Imam Malik, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kita kenal. Lain daripada itu banyak lagi. Seperti Abu Daud Al-Zahiri, Imam Abu Lais, dan lain sebagainya. Banyak. Yang 4 itu yang sampai sekarang diakuinya. Karena jalur sanadnya masih ada. Yang lainnya terputus. Itulah dia. Tapi hakikatnya, sebenarnya hakikatnya, pemrakarsanya tidak lain tidak bukan adalah Allah dan Rasulullah SAW. Itu hakikatnya. Begitu. Itulah dia 10 mabadi asrah, 10 prinsip dasar daripada ilmu fikih yang harus kita ketahui. Barangkali sekian dulu ya. Insya Allah baru besok kita masuk ke dalam inti daripada isi fikihnya. Insya Allah besok kita akan belajar toharoh yang pertama, bersuci. Sekarang kita kenalan dulu dalam ilmu fikih supaya kita lebih ini. Dan begitu, wallahu a'lam bishawab.